Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Hari ini kita perkuliahan kedokteran kehakiman. Seharusnya memang saya sudah janji ya, kita ada tatap muka via Google Meet atau Zoom. Namun karena kali ini saya jam 2 nanti ada ngajar di S2 pasca sarjana hukum, sehingga saya belum bisa untuk langsung Google Meet ya dengan mahasiswa semuanya. Namun untuk itu saya membuat video ini agar teman-teman mahasiswa semuanya bisa melihat video ini. Insya Allah nanti minggu depan semoga saya bisa ya. Saya akan usahakan tetap harus ketemu, karena memang metode saya, perkuliahan saya biasanya di awal saya selalu harus ketemu dengan mahasiswa, karena saya harus menjelaskan bagaimana metode perkuliahan saya gitu ya. Dan sekaligus saya biasanya memilih komting atau ketua kelas untuk perwakilan yang bisa menjawab keluhan-keluhan dari mahasiswa. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya mungkin belum sempat baca di grup ya. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Saya S3 dari Unisula Semarang, beasiswa dari LPDP Kementerian Keuangan RI dan Kemenristek Dikti. Jadi saya baru lulus tahun 2020. Kemudian saya juga seorang advokat. Namun memang saya tidak terlalu aktif ya beracara, karena waktunya sudah nggak sempat lagi. Karena saya juga selain dosen di sini di Unpad, saya juga sebagai pegawai ya di Unpad. Jadi ya harus pandai-pandai saya membagi waktunya. Oke. Nah, ini mata kuliah kita kedokteran forensik. Saya langsung saja membahas perkuliahan kita. Karena memang saya rekam video ini nggak bisa lama ya. Khawatirnya nggak terupload kalau panjang-panjang kali ya kan. Jadi saya membahas melintas disiplin ilmu kedokteran forensik ya. Jadi ada lintasnya. Apa itu? Ada penyidik, kemudian ada dokternya, dan ada penuntut umum ya, dan ada hakim. Tentu ada korban di sana. Karena tidak mungkin tidak ada korban ya. Jadi siapa yang mau divisum kayak gitu ya. Bagaimana keterangannya? Tugas-tugasnya. Penyidik tugasnya apa? Menemukan atau mendapat laporan yang ada korbannya ya. Kemudian penyidik mengirimkan visum et repertum. Jadi visum et repertum ini disingkat VER ya, berupa surat. Itu termasuk barang bukti ya, berupa surat ya, kepada dokter ini. Ini terkaitnya misalnya tindak pidana penganiayaan, oke. Kemudian pembunuhan, kemudian penganiayaan tadi sudah ya, pemerkosaan ya. Jadi visum et repertum tadi, VER tadi, itu bisa mengetahui berapa kedalaman lukanya, kemudian pada saat jam berapa itu terjadi gitu. Dikarenakan apa itu terjadi, benda apa yang menyebabkan luka tadi. Nah, itu bisa diketahui di situ. Kemudian tugas dokter apa? Tugas dokter memeriksa korban. Jadi kemudian VER tadi ya, visum et repertum tadi disampaikan kepada penyidik. Kemudian penyidik mengirimkan berkas pemeriksaan termasuk VER tadi kepada jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa mengembalikan berkas kepada penyidik untuk diperbaiki jika memang belum lengkap berkasnya. Itu namanya P19 dan P18 ya. Dan kemudian nanti penyidik bisa membalikan kembali setelah diperbaiki apa yang diminta jaksa dilengkapi, dikembalikan kembali berkasnya ke jaksa. Itu namanya P21. Artinya berkas perkara sudah lengkap ya. Kemudian setelah itu jaksa akan membuat P31. P31 itu dikirimkan ke pengadilan. Itu namanya pelimpahan berkas perkara. Jadi proses yang saya sampaikan tadi, misalnya P18, P19, P21, P31, itu semuanya ada dibahas di hukum acara pidana ya. Biasanya disampaikan di hukum acara pidana. Kemudian ini jaksa menuntut tersangka di persidangan ya. Kemudian hakim meminta jaksa untuk melengkapi berkas perkara termasuk visum et repertum. Yang dokter itu diminta hadir di sidang pengadilan ya. Kemudian begini, di sini ada
ilmu kedokteran dan ada hukum kesehatan. Hukum kedokteran dan hukum kesehatan adalah cabang ilmu yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Jadi titik berat penerapan ilmu kedokteran ini